Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Ibu yang ingin bertanya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ya? Sudah masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Ibu Sulastri dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Yang mau saya tanyakan, Pak, tentang cara kita mendidik anak dalam keseharian. Terus kalau ketika kita sering marah, sering ngomel-ngomel, apakah itu berdampak dosa bagi orang tuanya? Dan ada istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Mohon dijelaskan, Pak Ustadz, apa penjelasannya? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih, bagaimana tuh Pak Ustadz? Baik, dalam hadis itu kata Nabi, bagaimana yang cara mendidik anak itu? Kata Nabi, adibu auladakum ala hubbi salasi hisol. Ajarkan, adabkan, bimbing anakmu dengan 3 cinta. 1, hubbillah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hubbil Quran, ajarkan anakmu cinta Quran. Dan yang ketiga, hubbi ahlikum, ajarkan anakmu cinta keluarganya. Maka ini cara mendidik anak. Ada yang disebut orang tua yang durhaka, bukan anak durhaka. Betul, itu kasus kapan? Ketika di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, beliau jadi pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada ceritanya sahabat ini melapor kepada Umar karena Umar pemimpin. Wahai Umar, tolong kau hukum anakku karena anakku durhaka. Maka Umar dengan bijak memanggil sang anak, kemudian menghadirkan juga sang ayah. Sebelum dihukum sang anak yang durhaka, Umar bertanya kepada anak durhaka, wahai anak, betul kata ayahmu kau durhaka? Betul, Umar. Adakah kau ingin membela dirimu? Wahai Umar, aku cuma bertanya, aku tidak membela. Jadi apa hak aku sebagai seorang anak dari ayahku, orang tuaku? Wahai Umar, ketahuilah, ibuku itu adalah seorang budak yang ditebus ayahku, kemudian dia nikahi, lahirlah aku. Bukankah aku berhak memiliki ibu yang terhormat? Betul, kata Umar. Wahai Umar, namaku adalah Khaffas. Khaffas itu kalau diartikan kelelawar jantan. Bukankah aku seorang anak berhak memiliki nama yang bagus? Bukankah nama itu juga doa? Dan ayahku memberi aku nama Khaffas, sementara aku kan punya hak agar namaku bagus. Wahai Umar, bukan aku tak mau sholat, tapi ayahku sendiri yang tak pernah mengajarkan aku sholat. Jadi bukan aku tak mau nyembah Allah, bagaimana aku mengenal Allah? Karena ayahku tak mengajarkan aku Allah. Artinya sang anak ini bertanya kepada Umar, dia anak punya hak. Apa hak anak? Yang artinya lawan dari hak, kewajiban. Anak punya hak, berarti kewajiban orang tua kepada anak apa? Memberi nama yang bagus, mencarikan ibu yang terbaik. Kan kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba, nikahilah perempuan. Itu untuk siapa? Untuk anak. Nikahilah perempuan karena 4 sebab. 1, li jamaliha, karena cantiknya. 2, li maliha, karena hartanya. 3, li hasabiha, keturunan baik-baiknya. Jangan asal comot cari istri. Kemudian yang keempat, li diniha, cari agamanya. Wanita yang taat. Karena wanita yang taat akan melahirkan juga anak-anak yang taat. Maka kata Nabi, fasfar bizatid din taribat yadak, pilih agamanya maka engkau akan selamat. Maka anak tadi protes, ibuku cuman bahasa kita asal comot, seorang budak. Namaku Khaffas, nama binatang. Sholat enggak diajarkan. Itu kan hak aku dan itu aku tak dapatkan dari ayahku. Maka anak ini protes kepada Umar, sekalian bertanya. Maka kata Umar kepada sang ayah tadi, artinya Umar tadi menghukum sang anak karena durhaka, tapi Umar membatalkan menghukumkan si anak. Tapi Umar berkata kepada ayahnya, apa kata Umar kepada sang ayah? Wahai ayah, belum anakmu durhaka, kau terlebih dahulu yang durhaka kepada anak. Nah, jadi Umar yang mengistilahkan
belum orang tua itu ada yang durhaka kepada anak. Kapan? Ketika orang tua tidak menunaikan hak-hak anak. Jadi anak itu punya hak memberi nama yang baik tadi kan, kemudian mengajarkannya ilmu agama. Maka kata Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun. Suruh anakmu salat. Berarti siapa yang wajib menyuruh anak salat? 7 tahun itu anak belum baligh. Tapi ketika anak umur 7 tahun tidak salat, anak tidak berdosa. Tapi ketika anak tidak salat karena tidak disuruh orang tua yang berdosa. Wadribum 'alaiha wa hum abna'u asyrin, pukul ketika dia umur 10 tahun tidak salat. Maka ada orang tua yang santai-santai anaknya tak salat. Kenapa? Karena orang tua mungkin menganggap ini dosa biasa, menganggap ini tidak penting, sehingga wajar ada anak nakal, ada anak durhaka karena dilahirkan dari kesalahan orang tua. Jadi ketika hari ini anak nakal bukan karena serta-merta salah anak, bisa jadi karena orang tuanya tidak menunaikan hak anak. Jadi begitu. Jadi otomatis kita sebagai orang tua juga harus introspeksi juga. Betul. Ya Pak Ustadz, jangan hanya menuntut si anak, betul, tapi juga harus memperbaiki diri kita juga. Apakah sudah betul memberikan hak-hak anak, begitu ya? Sudah jelas ya Ibu ya? Insya Allah. Baik, yang lain kami persilahkan. Boleh? Sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyundari dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Geraha Mas. Yang saya tanyakan berhubungan sama ibu ini tadi, masalah anak yang kita sudah terus terang ya, kita sudah berapa kali ngasih tahu anak sholat. Waktu dia masih kecil nurut sama kita Pak, tapi karena dia sudah besar entah lingkungan apa gimana, susah kita ngomong Pak. Udah dimarah, udah dipukul, pokoknya kita tuh sudah melakukan yang maksimal apa yang usahanya gitu ya. Iya, sudah tiap hari kita omelin sholat, tapi anak itu susah. Gimana Pak caranya? Yang untuk harusnya ibadahnya kita gitu mikir, ya. saya terlalu ngomel, terlalu ini berdosa orang tua kayak gitu ya, ngomong terus sama anak nanti kayak gini ya. Tapi gimana? Anak tuh kadang susah diinikan kan. Gimana Pak caranya? Gimana ya caranya agar anak tuh ini sadar sendiri kan? Kita sebagai orang tua kan sudah semaksimal mungkin sebenarnya ya menurut saya ya. Cuman tapi ya hasilnya belum kelihatan hasilnya gitu gimana, ya. Kadang salah ininya. Itu kayaknya aja, bukan cuma ibu deh. Mama rata-rata gitu ya. Iya. Gimana tuh Pak Ustadz? Anak tuh sekarang kan lebih pintar kayaknya dari kita Pak. Lebih pintar, dia kok kayaknya lebih tahu. Kadang ngasih nasihat malah sama kita tuh, oh kayak gini salah, ini salah, tapi anak tuh belum menjalankan juga kayak gini. Jadi kita serba salah ngasih tahu anak tuh. Baik. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz dijawab. Baik, ketika kita berbicara tentang anak ya, memang anak itu bagian dari ujian. Bahkan sering digandeng harta anak. Dalam Al-Quran itu ujian. Contoh, dalam Quran surah At-Taghabun, Allah berfirman di ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, sungguh hartamu dan anakmu. Harta dan anak ujian. Dalam hadis juga Nabi sebutkan, la yazalul bala'ul mu'min wala mu'minah min nafsihi wa malihi wa waladihi. Orang beriman itu tidak lepas dari ujian dari jiwanya, dirinya. Artinya kadang kita diuji sakit. Kemudian malihi, kadang kita diuji harta. Mungkin susah menjemput harta yang halal, diberikan kita jerih payah harus banting tulang. Ada yang diuji dengan yang ketiga, apa itu? Waladihi, anak. Jadi anak itu memang ujian ibu. Kita lihat dalam Al-Quran, anak itu kadang disebut Allah musuh, maka hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang beriman, sungguh hartamu, sungguh pasanganmu, sungguh anakmu itu bisa jadi musuh. Fahzarum, hati-hati. Dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14. Jadi ada anak bisa jadi musuh. Ada anak tadi bisa jadi ujian. At-Taghabun ayat 15. Ada anak menjadi kebanggaan dunia.
Baik. Al-mal wal Pak banun. Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan Iya, nanti Ibu ya. iya. Kita setelah closing nanti bisa dijawab langsung Iya. ya secara personal Ibu ya. Iya. Karena ini waktunya Iya. waktunya sudah habis gitu Pak Ustadz ya. Sekali lagi Iya. Pak Ustadz kami ucapkan terima Iya. kasih banyak Iya, sudah sama-sama, hadir Mbak. di sini. Maaf ya Pak Ustadz ya. Iya, sama-sama. Wah, kepotong karena waktu kita sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti dilanjutkan lagi ya Ibu dan Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga sudah berpartisipasi di acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, demikian acara kita hari ini dan semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Saya Ranti Putri mohon undur diri dan diakhiri dengan satu lagu yang akan dibawakan oleh Bagus dan juga Andre. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu, karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku pun berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku